kenapa kok saya dalam menjalankan sirul asrar dan zikir yang terus menerus masih kesusahan. Apakah ada doa agar biar bisa istiqomah hati selalu ingat pada Allah setiap aktivitas saya dan menghilangkan hijab yang ada di hati saya? Saya ini siapa? Saya kemana? Saya mau kemana? Sudah, makasih. Mau kemana? Apa tujuannya di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukaromah dari Surabaya. Saya sudah mengikuti kajian Pak Yai sekitar kurang lebih 1 tahun lewat YouTube. Dan tapi saya kemarin pas Ramadan sudah mengikuti baiat Pak Yai. Yang saya tanyakan, kenapa kok saya dalam menjalankan sirul asrar dan zikir yang terus menerus masih kesusahan? Apakah ada doa agar biar bisa istiqomah hati selalu ingat pada Allah setiap aktivitas saya dan menghilangkan hijab yang ada di hati saya? Yang kedua, Gus, salat kita biar khusyuk kan kita harus sirul asrar terus, dan supaya kita biar mengerti apa salat itu kita harus mengenal diri dan mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal diri dan mengenal Allah itu? Mohon penjelasannya. Yang ketiga, sholat sendiri itu katanya bisa dibilang sholat berjamaah. Itu bagaimana caranya, Gus? Dan apa niatnya? Pakai makmuman apa ada alillah aja? Gitu aja. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah paham tentang dasar tauhid, zikir-zikirnya sudah paham. Mengapa ketika saat menjalankan zikir tersebut kok susah? Apa sebab? Zikir ketika saat dilakukan mudah dan susah. Ini dari hukum asbabun nuzul mesti ada. Kalau saya jawaban mateng ya sing susah ya Gusti Allah. Sebabnya ono ngono. Yang menjadikan ini gampang ya Gusti Allah. Cuman kan sebelum Allah menetapkan mudah dan sulit itu kan ada riwayat. Apa riwayatnya? Wis kula tak ngomong dulu secara umum. Orang biasanya kalau banyak masalah, umum niki umum, tapi pun dijadikan alasan yang apa? Yang konkret, jangan. Sebab tidak semua orang itu seperti itu. Biasanya umumnya seseorang itu susah untuk menjalankan dzikir sirul asrar karena dirinya dikerubuti banyak masalah. Entah itu dengan suami, dengan anak, dengan rumah tangga, kebutuhan. Dan ini banyak mereka jadikan sebagai alasan untuk tidak sinkron antara ilmu dengan amal berbentuk dzikir. Kebanyakan ngoten. Tapi itu sebetulnya bukan alasan. Sebab siapa sebagai dalang dibalik jenengan ini banyak masalah? Siapa? Anda sudah tahu jawabannya. Fi kulli mukawwanat khafiyun ai hayyun wa huwa wujudullah. Ternyata di balik layar semua itu hanyalah ada wujudnya Allah. Lah, sekarang tinggal jenengan ini untuk mengklikkan antara ruh lewat rasa terhadap hidup di situ. Pun ngeten mawon Bu. Niki sampean tak paringi aji-aji nekat. Nggih? Biar tidak terjadi susah lagi. Pun ngeten. Tapi ya sampean pamit nang gone anak bojo. Sampean pamit nang anak bojo. Jikalau tetap nggak boleh, pun nderek kula ning pondok. Umpama gak oleh lho ya. Jenengan dihalang-halangi wa yasudduna an sabilillah. Umpama dihalang-halangi rapopo nderek ning pondok.
Tapi nek iki saged sampean lampahi ning diriya di rumah lebih baik, biar enggak menimbulkan fitnah di tengah-tengah keluarga, khususnya suami jenengan. Lakukan di rumah. Nek sampean lakukan ning pondok, engko ada fitnah, paling kecantol wong. Lah ngoten toh? Khawatirnya seperti itu. Daripada ada fitnah prasangka yang tidak baik, lebih baik jenengan lakukan di rumah. Jenengan kan takok solusinya, termasuk pertanyaan yang ketiga, mengenal diri. Jadi pertanyaan pertama dan kedua ini pertama dan ketiga satu paket. Pun sampean pamit dulu terhadap suami dan anak. Pak, jenengan manggil papa napa? Mas. Ya wis sembarang. Ya, kula nyuwun izin selama 40 hari 40 malam jangan diajak bicara. Anak juga begitu. Waktu masak tetap saya masak, waktu melayani jenengan tetap aku melayani, baik secara fisik maupun secara batin tetap tak layani ya. Tapi tolong kula jangan diajak bicara. Masalah belonjonya gitu ya duka sampean taruh ning kono utawa ya napa, maksudnya ya apa, pamitosi, sibukkan hati jenengan setiap napas, buatlah berzikir, wadhkur isma rabbika Muhammad, dikirolah kau selalu isma rabbika, pertama dengan nama, sebutlah Muhammad dengan nama Allah, bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Niki Rasulullah diperintahkan Allah dan dituangkan di dalam Al-Quran, berarti ini tidak hanya terhadap beliau yang diwajibkan, juga terhadap kita yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau terhadap Tuhanmu yaitu Allah, dzikron katsiran, kelawan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jenengan asale nonggo, tahu nonggo? Ngerumpi ambek tonggo, wis kurangi, buat aja di rumah dzikir. Itu cara jenengan untuk mudah, mboten susah berzikir sirul asr itu di situ. Jadi nggak cukup jenengan ikut dengan asmo, walaupun ayatnya asmo. Tapi kalau mau mendalami lagi di dalam surah Al-Insan ayat 25 ini, bukan asmo. Asmo tidak menjadikan Anda itu sampai pada yang memiliki asmo. Maksud isma rabbika itu tersebut adalah sirul asr, cuman bahasa syariat asmo. Bagaimana caranya? Asmo itu secara syariat, tapi ruhaniyah sampai wujudnya asmo. Berarti bukanya dari sirul asrar. Itu caranya Bu, dan itu cara untuk mengenal diri. Akhirnya hidup yang ada pada diri dan di luar diri jenengan itu hanyalah Allah. Barulah itulah yang dikatakan kenal diri. Jenengan harus curiga, mengapa Hadits Qudsi mengatakan man arafa nafsahu, nafsahu itu diri, dikon kenali diri dulu. Terus kok ada kaitannya dengan fakot arafa robbah, apa hubungan nafsahu dengan robbah? Nah ini loh Pak, untuk mensinkronkan di sini perlu jenengan terus menerus berzikir tadi, baru akan tahu. Yang nomor 2 tentang sholat khusyuk, sholat munfaridan, sholat sendiri. Apakah kita memakai makmuman ataukah kita adaan? Wis sampai memakai imaman mawon. Imaman berarti jenengan dadi imam, rapopo. Syariate jenengan adaan ya rapopo, tapi makmuman gak mungkin. Tapi andai kata sampean makmuman ditarik ke hakikat, sampean makmum nanggone Allah. Berarti sing dadi imam Gusti Allah. Ora apa-apa cara hakikate. Nek cara syariate, kalau salat munfaridan itu harus harus adaan au imaman, terserah. Sing penting kan hakikate sampean meletakkan roh itu, ini wajah tuat, iya ada di situ. Assalamualaikum. Saya ini siapa? Saya mau kemana? Saya kemana?
Sudah. Cekak pertanyaannya. Saya siapa? Mau kemana? Terus apa satu-satunya? Saya siapa? Mau kemana? Dengan siapa? Ngoten nah. Saya ini siapa? Saya kemana? Saya mau kemana? Oh. Sudah, makasih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niki pertanyaan sampean masuk dalam hadits niki. Barang siapa yang kenal dirinya itu siapa? Faqad arafa rabbahu. Arafa itu juga memakai fi'il madhi. Gitu. Maka betul-betul Anda telah kenal pada Tuhanmu. Nyun sewu. Kalau pertanyaannya saya siapa, ini bukan jawabannya secara fisik dohir ini makhluk, bukan. Siapa hidup dalam diri jenengan, itu jawabannya. Kalau jenengan sudah tahu siapa hidup di dalam diri jenengan itu, maka faqad arafa rabbahu, cocok. Dikatakan telah ketemu atau kenal yang namanya rabbahu, Tuhannya. Mau kemana? Mau kemana? Apa tujuannya di dunia? Misalkan seperti itu. Pak, mohon maaf. Sesuatu yang sudah matang, itu mesti prosesnya itu mentah dulu. Sesuatu yang sudah masak, jangan dikira datangnya langsung masak. Dia itu mengalami beberapa proses yang masih mentah. Letak kementahan kita itu, Pak, sehingga jawab saya itu makhluk. Ini mentah kita. Saya itu makhluk. Apa tujuan? Tujuannya makhluk. Dan mau kemana? Tujuannya adalah menyembah. Kemana? Menuju Allah. Iki jawaban masih mentah. Kalau pertanyaan jenengan iku minta jawaban yang sudah matang, jawabannya ngeten. Innaka sak temene sira al hakikota ai maksude panjenengan iku adalah wujudullah. Pun matang niki. Wis, nek wis mateng ya sampean lek. Sampean tahan. Wis mateng digoreng maneh, ya gosong. Kalau sudah masak ya langsung dimakan. Tapi jawaban ini nggak bisa, Pak, jenengan lontarkan terhadap mereka yang masih di posisi mentah. Nggak bisa, akan jadi fitnah. Makanya tanya, saya ini siapa? Jenengan ya Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Bapak Ibu, ini posisi sudah matang. Artinya di dalam hati jenengan telah difanakan perkara-perkara selain Allah, baru sah hukumnya. Nggak apa-apa. Tapi nggak sah dan tidak boleh ini akan terjadi pada golongan kita yang masih mentah. Mana? Surat Al-Anbiya ayat 29. Nggak boleh. Karena masih mentah. Malah mudah bingung sampean. Mudah bingung. Letaknya bagaimana yang sudah masak ini boleh? Karena rasa yang muncul di dalam diri jenengan itu bukan rasa hamba. Bukan. Wong hambanya sudah tiada. Inilah yang dimaksud sebagai wa inna ilaihi roji'un. Dikatakan sudah kembali kepada asal. Asal kita tidak ada, kembali kita tidak ada, disitulah akan nyata yang ada. Berarti yang bicara itu yang ada. Terus mau kemana? Apa tujuannya? Ini kembalinya kepada sifat jaiz Allah. Apa sifat jaiz Allah?
saenake dewi, sesukanya. Mungkin begini, mungkin begitu, ya sudah, itu wenangnya ana. Ya sudah, itu. Ini gila Pak, yang pertanyaan ini yang membuat kita bingung ketika saat kita dihadapkan satu hadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sementara kita tidak dibekali cara untuk nafi isbat, cara untuk meniadakan selain Allah dan mengisbatkan, menetapkan akunya Allah lewat dzikir sirul asr. Niki menjadikan bingung kita dulu, sehingga dikasih pelajaran oleh guru-guru kita, masayih romo kita, nger sing kosong iku berisi, sing berisi iku kok wis ngeluwun rapopo. Sekarang sudah ada jawaban semuanya itu.